sebelum tahun 2003 itu masih utuh ya Pak? Masih utuh. Jadi faktor apa Pak yang menyebabkan pengerusakan tersebut? Kemungkinan adanya pencurian karena juga ini barang berpakala mungkin masih punya nilai jual, mungkin kita nggak mengetahuinya. Yang kita ketahui sudah kondisi seperti itu. Sampean boleh kan? Eh? Tanya nih sampean. Iya baik. Boleh sama aku. Boleh ya? Boleh, nomor itu gede sih. Iya. Oke. Itu dah. Eh? Prasasti peninggalan Desa apa ini? Puncak Wangi. Puncak Wangi. Nah, oke Sobat Cakra. Kali ini kami ditemani oleh Pak Kades akan menuju prasasti. Menuju prasasti yang prasastinya itu pecah ya. Pecah atau terbelah menjadi dua. Nanti saya akan tampilkan fotonya, foto video lama yang menunjukkan prasasti itu masih utuh dan adanya pengerusakan. Nah, kita akan jalan ke sana, jalan ke prasasti tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Ketemu lagi di channel Cakra Panorama. Kali ini tim Cakra Panorama berada di Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, tepatnya di Desa Puncak Wangi. Kali ini kami tim Cakra Panorama beserta teman-teman lain YouTuber sejati, nanti kami akan lampirkan link teman-teman di bawah deskripsi. Nah, kali ini kami akan menelusuri penemuan sebuah prasasti. Prasasti itu terpotong ya. Nanti seperti apa, tetap ikuti perjalanan kami untuk menelusuri jejak-jejak peninggalan sejarah yang ada di Kabupaten Lamongan, khususnya Kecamatan Babat, Desa Puncak Wangi. Tetap ikuti perjalanan kami. Nah, di sepanjang jalan ini sebenarnya kita banyak temui sebuah gerabah-gerabah yang ada. Nanti saya lihatkan. Nah, tadi itu kita ke lokasi ini itu membutuhkan perjuangan yang lumayan berat karena medannya itu agak kalau bahasa Jawanya itu jembrot ya, katanya kuno Brono jembrot. Nah, seperti itu, becek. Berarti kita membutuhkan perjuangan yang mungkin di musim hujan seperti ini. Nah, kita di sini tuh menemukan gerabah-gerabah ya. Apakah dulunya ini adalah pemukiman kuno pada waktu itu? Nah, itu masih menjadi tanda tanya besar karena kalau kita melihat adanya gerabah-gerabah itu biasanya dulunya adalah pemukiman. Nah, di sini itu juga ada prasasti ya. Prasasti itu batu sima yang bebas pajak ya. Entah itu nanti tadi dapat informasi dari Pak Kades itu diperkirakan juga peninggalan dari Raja Erlangga, bisa jadi itu batas pada waktu itu. Nah, itu masih karena dari pihak BPJB Jatim itu terakhir kali itu tahun 80-an. Nah, yang sering kesini itu malah dari arkeolog dari Perancis ya. Nah, itu kita jalan terus di sini mencari jejak peradaban kuno. Nah, kita bisa dilihat di sini. Ini adalah gerabah, bisa dilihat ini gerabah.
Nah, ini adalah sangat tipis sekali. Ini biasanya sering kita jumpai di Trawuran juga, seperti banyak gerabah-gerabah seperti ini. Jadi zaman dulu itu lebih tipis. Nah, diameternya nih, nah, ini lebih tipis dan lebih rapi ya. Kalau zaman dulu itu berarti nenek moyang kita itu sudah mempunyai kecanggihan yang sangat luar biasa, kecanggihan yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang sangat jenius ya. Leluhur kita itu seperti itu. Kita jalan lagi. Nah, kita di sini Sobat Cakra Panorama, kita di sini tuh tadi diantar Bapak Kades, Pak Bagus. Nah, tim Cakra Panorama mengucapkan terima kasih karena sudah diantar sampai ke lokasi penemuan prasasti ya, jadi mungkin ini kedepannya akan menjadi ikon atau menjadi tempat bersejarah ya, karena adanya prasasti ini menunjukkan kalau di sini dulunya ada pemukiman kuno yang berjasa pada pemerintahan pada waktu itu atau kerajaan pada waktu itu, Raja Airlangga diberitakan seperti itu. Nah, kita langsung aja sebelum kita ke prasasti itu, kita tetap belusukan ya, tetap mencari peradaban, mencari jejak-jejak yang ada di sini. Ini saya mencari karena saya ingin adanya bukti yang otentik, bukti yang menunjukkan kalau di sini itu ada pemukiman kuno. Nah, seperti ini. Nah, saya akan mencari bukti-bukti yang ada ya. Oke Sobat Cakra Panorama, kita lanjut ya. Tadi sempat kita break dulu karena azan sholat asar ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, dalam perjalanan ke lokasi prasasti itu saya menemukan seperti adanya gigi ya. Seperti ini. Nggak tahu ini gigi apa, atau gua gigi orang purba atau gigi orang atau fosil gigi hewan pada waktu itu, kurang tahu Kak. Tapi yang pasti ini adalah merupakan seperti gigi. Nah, saya zoom ya. Nah, ini adalah seperti gigi ya. Nah, kita lanjut ke prasasinya biar teman-teman atau Sobat Cakra Panorama tidak penasaran. Bisa dilihat di sini, ini ada semacam batu prasasti ya, yang masyarakat menyebutnya catur muka dan seperti ini kepotong ya Sobat Cakra. Sebenarnya ini ada tulisan Sanskerta yang kami sendiri tidak tahu artinya dan belum ada yang tahu artinya ini. Dan ini sudah berulang kali didatangin sama arkeolog dari Prancis ya, katanya Pak Kades seperti itu tadi ya. Nah, ini kepotong seperti ini. Ini mungkin ini dulunya ada beberapa faktor ya. Kami tidak bisa menuduh atau sembarangan ya. Bisa aja pencuri atau bisa aja peralihan saya tidak nyebutkan lah. Yang penting yang pasti bisa jadi ini yang disebutkan tadi pencurian ya, kita menyebutnya seperti itu aja, pencurian ya, karena ini ada pengrusakan seperti ini, dan ini adalah benda berharga yang dimana ini bisa menjelaskan di lokasi sekitar ini dulunya apa ya, tempat pemukiman atau percandian atau perkampungan kuno pada waktu itu kita tidak tahu, karena ini belum jelas atau belum bisa menunjukkan bahwasanya di sini itu dulunya apa ya. Dan ini diperkirakan peninggalan dari Raja Airlangga yang dimana di situ menyebutkan batu sima atau tanah bebas pajak. Biasanya kalau ada seperti ini itu biasanya tanah ini mempunyai jasa pada kerajaan atau pada raja tertentu yang kemudian dikasih batu sima, akhirnya jadi bebas pajak. Nah, coba ke sini agak mendekat, coba dekat lagi dari sini Mas, jadi biar tahu ini kepotongnya seperti apa. Nah, ini adalah prasasti yang memang jarang diekspos, jarang masuk di YouTube. Nah, ini kepotong prasastinya, kepotong separuh. Jadi ini bagian atasnya sini biasanya seperti yang ada di Sambeng Pataan itu juga ada, cuma kalau di sini potong. Oke Sobat Cakra Panorama, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu,
salam budaya. Pak Kades, ini kami dari rekan-rekan YouTuber se-Jawa Timur. Ini mau tanya Pak, ini prasasti apa Pak? Ini prasasti secara umum kita namakan prasasti Puncak Wangi, karena sampai dengan hari ini belum diketahui nama prasasti tersebut. Cuma ini sudah terdata di berbagai cindera arkeolog ya, yang menyatakan ini masih belum terbaca tapi sudah masuk ke literaturnya. Ini diperkirakan era apa Pak? Ini diperkirakan di era Airlangga, dan prasasti ini prasasti catur muka. Ya, makanya catur muka karena di setiap sudutnya, tempat sudut ini semua ada tulisan yang melingkar. Dan sampai saat ini belum terbaca. Itu menurut BPCB itu ditulis dengan huruf apa Pak? Untuk BPCB Trawulan sampai dengan hari ini selama saya menjabat belum pernah berkunjung ke sini. Tapi arkeolog dari kedutaan Perancis dan beberapa negara yang lain sudah pernah ke sini. Itu menyatakan huruf Sanskerta. Ini ditemukan kapan Pak? Untuk menemukannya secara umum hampir beriringan dengan desa Puncak Wangi, karena sejak saya kecil saya ketahui sudah ada. Cuma kondisinya kita saat ini sangat memprihatinkan. Kalau kita melihat dulu pada waktu sebelum tahun 2003, karena indikasi kerusakan ini pada tahun 2003, bangunan atau bentuk prasasti ini kurang lebih tingginya 150 cm, dan saat ini tinggal separuh. Nah, ini tentunya juga keberhatian kita, karena oleh arkeolog tersebut menyatakan prasasti ini agak langka karena tadi catur muka tadi. Kebanyakan prasasti itu kan hanya dwi muka atau tunggal muka, hanya satu sisi yang ada tulisannya. Berarti sebelum tahun 2003 itu masih utuh ya Pak? Masih utuh. Jadi faktor apa Pak yang menyebabkan pengerusakan tersebut? Kemungkinan adanya pencurian karena juga ini barang purbakala mungkin masih mempunyai nilai jual, mungkin kita nggak mengetahuinya, dan kita ketahui sudah kondisi seperti itu. Mohon maaf, ini di desa apa Pak? Desa Puncak Wangi, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Dengan Bapak Pak Kades, Bagus. Bapak Bagus ya. Sudah, terima kasih Pak ya. Terima kasih sama-sama.